Hari raya. Apa yang mau diperkenalkan sebentar ini kan? Nama apa lagi? Nama sama kesibukan sehari-hari di sini kan? Oh, sudah kirim begini. Kita bilang. Indonesia. Yeay! Saya tidak tahu mau sebut yang mana. Oh Tuhan! Aduh. Perlu nggak sih gitu selamat sore? Boleh. Oke. Tentang gimana sih mengisi kemerdekaan itu? Oke, ulang Kak. Merdeka, kebebasan, sejahtera, dan kuat. Merdeka dalam 3 kata, bahagia, 1, kedua makmur, ketiga sejahtera. Terbebas, terlepas, santai. Yang pertama mungkin berdaulat, 2 keadilan, dan ketiga bebas berekspresi. Bebas, lepas. Enak. Ngapain? Sejahtera, adil, dan makmur. Oh, itu 4 kata ya? Sejahtera, adil, makmur. Yang pertama itu pasti bebas. Yang kedua itu saling menerima. Dan yang ketiga itu demokrasi. Gimana manusia tersenyum? Asik. Iya. Iya, karena kan merdeka itu tersenyum. Bebas, berani, dan hak. Merdeka itu luar biasa, hak untuk semua orang dan milik siapa saja. Kemerdekaan menurut versi saya itu dalam 3 kata: 1, toleransi, 2, damai, ketiga itu bersyukur. Indonesia itu seperti kuliner, seperti makanan. Beraneka ragam, rasanya beda-beda, orangnya beda-beda. Ada yang anget-anget, kasih kehangatan, ada yang dingin-dingin. Seperti itulah Indonesia. Indonesia negara untuk tempat kita berbagai suku, ragam, budaya, agama, tempat kita tinggal, tempat kita bersosialisasi, dan tempat kita bagaimana kita bisa menjadi manusia yang baik satu sama lain. Ragam, multikulturalisme. Tanah air. Soekarno-Hatta. Kalau saya surgaku. Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, United Diversity, itu yang paling unik dari Indonesia dibanding negara lainnya. Belum merdeka. Kalau menurut saya sih belum. Karena Karena masih banyak banget orang-orang di luar sana yang masih kesulitan dari segi, kalau kesulitan dari aspek ekonomika, dari aspek hukum. Kalau menurut saya belum, Kak. Maksud saya dalam merdeka ini masih banyak teman-teman kita, terkhusus anak, yang masih belum banyak mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan intensitas umurnya dan juga di mana lokasi ia tinggal. Sudah merdeka lah. Sudah merdeka. Secara negara, kita adalah negara yang telah merdeka. kenapa saya katakan sudah merdeka? Karena kita sebagai manusia sudah memiliki hak asasi manusia, di mana kita bisa ada hak berpendapat, ada hak untuk bisa menyuarakan aspirasi kita sendiri, seperti itu. Indonesia mungkin kalau secara de facto dan de jure Indonesia tuh diakui merdeka ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelihat yang sekarang, mungkin di beberapa sektor juga kita masih bisa mengatakan kalau ada yang belum merdeka gitu ya. Dikatakan merdeka itu kalau mereka sudah terbebas dari perangkap yang namanya kemalasan. Indonesia saat ini bisa dikatakan sudah merdeka, tapi mungkin untuk sebagian orang ada yang mengatakan belum merdeka. Bisa dikatakan merdeka, bisa juga tidak. Sebenarnya kalau secara harfiah atau misalnya apa ya, de facto atau ya harfiah atau de facto, misalnya kita tuh sebenarnya sudah merdeka, itu bisa ditandai dengan 17 Agustus itu udah proklamasi. Jadi kita penjajahan itu sudah nggak ada, gitu kan. Tetapi
Indonesia itu kita ada yang namanya tujuan kemerdekaan. Jadi yang kita nih warga negara ini nih yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mencapai tujuan kemerdekaan itu. Tujuan kemerdekaan kan ada adil, makmur, itu yang dicita-citakan sama pejuang-pejuang kita dulu. Jadi itu yang harus kita capai. Jadi itu bukan tanggung jawab semua warga negara Indonesia gitu. Bapak proklamator kita Insinyur Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia. Pak Insinyur Soekarno. Karena beliau jelas yang pertama kali mengkumandangkan Indonesia telah merdeka. Bung Hatta. Nah, jadi alasan saya karena beliau itu ambisinya untuk memerdekakan Indonesia itu betul-betul luar biasa sekali. Umar Said Cokroaminoto, beliau adalah bapak kos dari para bapak-bapak bangsa seperti Soekarno, Musso, dan Kartosuwiryo. Menarik. Kalau saya sendiri itu Era Kartini sama Dewi Sartika. Saya lebih tertarik dengan sejarahnya Raden Ajeng Kartini. Sebagai seorang ibu rumah tangga, kemudian juga sebagai wanita karir, tentu saya mengagumi sosok R.A. Kartini. Sebenarnya banyak ya, tapi kalau mau dipilih satu, Ki Hajar Dewantara. Di zaman sekarang saya memilih Pak Muhammad Noh karena berkat beliau banyak sekali pemuda atau generasi bangsa yang bisa melanjutkan studinya baik di jenjang S1, S2 maupun S3. Habibie. Kenapa? Jadi kalau misalnya mungkin orang menganggap bahwa merdeka itu adalah pahlawan revolusi ya. Kalau saya pribadi itu adalah seseorang yang bisa membawa pembaruan terhadap Indonesia. Kemerdekaan yang paling berkesan itu saya di tahun 2014 karena pada tahun 2014 itu saya mengikuti pasukan Paskibraka Nasional. Bukan Paskibraka Nasional, Paskibraka Kota Bau-Bau, karena di situ kita dilatih dan dididik untuk bisa merasakan bagaimana perjuangan pahlawan yang terjadi di 1945 itu. Saya rindu masa-masa di mana waktu zaman sekolah itu upacara setiap tanggal 17 Agustus di mana bendera merah putih dinaikkan, lagu Indonesia Raya dikumandangkan, itu benar-benar membuat merinding. Yang paling memorable adalah, jadi saya dari SD sampai SD, ya kelas 3 sampai kelas 6 selalu jadi bagian dari gerak jalan. Jadi dimana kita diajarkan untuk disiplin, mengatur barisan, dan alhamdulillah saya tidak pernah jadi pemimpin selama beberapa tahun itu. Tidak baik suaraku, Pak. Istirahat di tempat, gerak, fals, nggak bisa. Nah, cuman jago variasi barisan saja kalau ada juri itu biasanya. Dulu waktu kecil ketika 17 Agustus itu banyak sekali perlombaan-perlombaan, sampai saya sempat juga mengikuti perlombaan kayak Panjat Pinang, lomba menyanyi. Iya, serius. Waktu zaman SD itu 17 Agustus sangat meriah sekali gitu. Jadi misalnya di kecamatan saya dulu, di tempat saya tinggal, selalu ada yang namanya malam seni, olahraga. Nah, saya itu selalu ikut di situ, ikut lomba, misalnya paduan suara, lomba apalagi kasih masuk jarum di botol, kan ada tuh yang permainan seperti itu. Mungkin waktu kecil itu selalu ada peringatan kemerdekaan di tiap-tiap lorong atau di tiap-tiap kelurahan. Oh iya, itu waktu sekolah. Ingat banget waktu sekolah itu saya itu selalu ditunjuk sebagai salah satu anggota paduan suara. Terus udah itu selalu diikutkan dalam keanggotaan baris berbaris. Kalau paduan suara berarti suaranya bagus dong, Kak? Boleh nyanyi dikit ya? Enggak. Enggak sama sekali. Rutinitas yang selalu saya lakukan tiap kemerdekaan itu atau setiap tanggal 17 Agustus itu adalah pagi-pagi nyalain TV, putar TV, tonton Istana Negara, lihat siapa yang jadi Paskibra. Nah, kalau tahun ini sepertinya akan tetap sama dan tidak berkumpul yang pastinya. Kalau di Forum Anak, kita masing-masing anggota Forum Anak di kelurahannya, 64 kelurahan dan 24 kecamatan melaksanakan Hari Kemerdekaan lewat via Zoom bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari, Kak. Kalau saya
untuk merayakan kemerdekaan ini, kebetulan saya juga kerja di salah satu pemerintahan. Otomatis saya akan mengikuti jalannya 17 Agustus bersama dengan pemerintah wilayah Kota Kendari khususnya. Mengikuti kelas-kelas daring, salah satunya adalah webinar tentang webinar kepemudaan khususnya beasiswa, seperti itu, menjadi pembicara. Ada. Jadi untuk kemerdekaan tahun ini saya sedang mengadakan rencana untuk tersenyum setiap hari, menikmati apa yang telah dimiliki negara kita dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Kayak local pride begitu, mulai dari pakaian, dari bisnis teman-teman, beli taitinya teman-teman. Misal harga 10.000, jangan ditawar 9.000, tolong. Biar kita, iya. Berapa? Boleh 8.000? Kalau bisa kasih 11.000. Walaupun nenek 1.000 juga kan tidak apa-apa, yang penting jangan dikasih murah. Dimana kita saling mensupport saudara kita gitu. Untuk saya kerja ya. Kerja ya. Iya, merdeka itu saya mengambil hak saya untuk bekerja ya. Hak saya untuk bekerja. Kalau dari segi saya, karena di tengah pandemik ini sepertinya saya kayaknya lebih untuk ikut merayakan kemerdekaan ini, saya lebih banyak harus bersyukur, belajar lebih banyak bersyukur, belajar lebih banyak sabar di tengah pandemik ini, dan juga harus terus selalu positive thinking sih. Untuk itu cara saya kayaknya untuk ikut berpartisipasi dalam kemerdekaan tahun ini. Buat permainan tradisional, kita sharing session tentang hak anak dalam masa kemerdekaan, terus peran anak dalam pembangunan kedepannya bagaimana, seperti itu Kak. Ya semuanya rata-ratanya ke pendidikan sih. Jadi kayak ngajar anak-anak yang nggak mampu, atau paling tidak ya nge-share ilmu aja nih yang paling dekat. Kan kalau misalnya kita melakukan hal, kita nggak perlu yang gede-gede banget untuk kontributif. Tetap jadi warga negara yang baik, yang dapat taat membayar pajak. Banyak sekali sih sebetulnya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Saya akan jadi bupati beberapa tahun ke depan. Amin. Bangun jalan tol tinggi, woi. Angan-angan saja dulu, namanya juga berencana. Insya Allah sebagai milenial, berkarya adalah salah satu jawaban yang paling tepat sih untuk selalu menjadi kritis dalam setiap kejadian di negara kita. Karena kalau milenial monoton, bunuh diri kayak enak gitu, nggak ngapa-ngapain, tidak ada kontribusi gitu. Kemarin orang itu mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan kita sekarang, untuk memerdekakan negara kita. Pas sudah merdeka baru ada kau bikin, Pak. Apa kau ini? Kenapa begitu kau, Kak? Sorry. Terbawa emosi. Sorry, Bang. Kalau dari versi saya sendiri, untuk ikut berpartisipasi ya, itu dengan cara spread the happiness. Yes. Karena dengan cara kita membagikan kebahagiaan kecil aja nih sama orang-orang sekeliling kita, itu salah satu cara saya gimana caranya untuk di tengah pandemik ini kita masih bisa beradaptasi, masih bisa sehat, mentalnya, fisiknya, dengan cara apapun bentuk kebahagiaan yang kamu punya, kamu harus tetap bagiin ke orang-orang sekitar kamu. Dan bagaimana caranya mereka juga ikut merasakan seperti itu. Oh, saya ada. Kenapa di tahun ini kan? Iya, boleh di tahun ini, tahun-tahun sebelumnya juga boleh. Menjadi volunteer untuk mengajar dan membagi ilmu kepada anak-anak di kelas inspirasi Kendari. Kaum minoritas tidak lagi tertindas oleh yang namanya kaum mayoritas. Namanya kalau kita sudah merdeka, negara yang sudah merdeka adalah negara yang harus berdaulat. Semua warga negara mempunyai rasa adil yang sama, dari Sabang sampai Merauke merasakan pendidikan yang sama. Kemerdekaan menurut saya itu teman-teman dari seluruh Indonesia, siapapun itu, dari mana kamu berasal, dari suku mana kamu, agama apapun kamu, kita harus mempunyai ataupun mendapatkan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Makna kemerdekaan bagi saya itu, kita merdeka berarti kita bebas, tapi tetap ada batas. Kemerdekaan kita kembali ke nilai sosial dan jiwa sosial, seperti itu, supaya kita dapat mewujudkan merdeka yang sesungguhnya.
kita harus bisa memerangi yang namanya kemalasan dalam diri kita. Karena dengan kita melawan kemalasan tersebut, semua hal yang kita cita-citakan, yang kita ingin raih, insya Allah akan kita capai di tahun ini. Kemerdekaan menurut saya adalah di mana kita sebagai rakyat Indonesia bisa menjalankan hak-hak kita yang sudah tercatat di Amandemen 1945, dan kita bisa bebas, istilahnya bebas melakukan hak tersebut, tidak ada lagi hambatan-hambatan karena sudah dikatakan merdeka. Jadi kita sudah bebas, sudah bisa melakukannya, dan harus berani untuk menyuarakan kalau kita punya hak itu. Kemerdekaan adalah dimana kita bebas melakukan apapun yang kita suka. So don't do something that you don't want to do. Anjay. Weh, kasih title aja ya. Iya. Di mana kita bebas melakukan apapun yang kita mau begitu. Jadi kayak tidak ada tekanan. Kenapa kita harus kerja di sini? Kenapa kita? Kalau kamu tidak suka kerja dan merasa tertekan, keluar saja sob dan berkarya. Mungkin kamu punya potensi di bidang lain begitu. Daripada kita berusaha kerja dan tertekan terus kau bilang aku tidak merdeka. Kau yang kasih susah diri mana? Gitu aja. Jadi lakukan apapun yang menurutmu ketika kau ingin lakukan itu, lakukan saja. Kau suka menyanyi, menyanyilah. Kau suka breakdance lah. Tapi hati-hati untuk khusus turun. Terlalu salto-salto juga kan nggak enak tuh. Kemerdekaan menurut saya, kemerdekaan itu adalah bagaimana kita terbebas dari hak-hak dasar. Merdeka dari apa ya? Merdeka dari hati mungkin. Sekalian curhat ya kan? Nggak, pokoknya intinya yang saya mau bilang adalah kita ini harus merdeka berpikir misalnya. Kemudian kita nih hidup merdekanya kita nih jangan mau terdikte dengan hal-hal yang tidak penting gitu. Kemerdekaan menurut saya bebas, kemerdekaan itu bebas berekspresi, bebas menentukan pilihan hidup, terus bebas dalam segi finansial. Termasuk bebas menentukan pasangan hidup ya? Yes, betul. Jadi kalau misalnya pasangan hidup tuh harus loh kita yang milih sendiri, jangan orang lain. Mungkin satu yang perlu ditambahkan, merdeka itu kreatif. Mampu bergerak sendiri tanpa datang orang lain, dan membuat orang lain juga bergerak dari dorongan kita. Karena Indonesia kan sudah merdeka, jadi kita seharusnya menjaga kemerdekaan ini agar nantinya tidak lagi diganggu oleh negara lain dan Indonesia tetap berjaya sampai ribuan tahun ke depan. Jaya terus Indonesia. Jaya terus Indonesia. Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.